Hai Ultras Intips. Kali ini kita akan mengupas satu fakta menarik yang mungkin belum banyak dari kita ketahui. Indonesia memang kaya akan kuliner lezat yang beragam, yang tak jarang membuat siapa saja tergoda untuk mencicipinya. Tapi tahukah kalian, beberapa makanan favorit kita ternyata memiliki asal-usul dari luar negeri. Ya, meskipun kita sudah menganggapnya sebagai bagian dari budaya dan cita rasa Indonesia, nyatanya banyak hidangan ikonik ini yang datang dari negara lain dan bertransformasi di tanah air. Dalam video kali ini saya akan mengajak kalian menyelami cerita di balik 7 makanan Indonesia yang sebenarnya asalnya dari negara lain. Mulai dari bagaimana makanan tersebut datang, beradaptasi, hingga akhirnya menjadi favorit banyak orang di seluruh Nusantara. Jadi jangan sampai ketinggalan dan simak sampai habis ya. Siapa tahu, ada beberapa yang justru sudah sering kita makan tanpa kita sadari bahwa mereka punya sejarah panjang yang menarik dari negeri jauh sana. Ini bukan cuma soal makanan, tapi juga soal bagaimana budaya dan tradisi bisa saling bertukar dan membentuk kekayaan kuliner Indonesia yang kita cintai hari ini. Siapkan perut dan rasa penasaran kalian, karena perjalanan kuliner kita akan penuh dengan kejutan yang menggugah selera. Pertama, mari kita bicara tentang soto, salah satu hidangan yang sangat lekat dengan budaya kuliner Indonesia. Soto dikenal luas sebagai sup berkuah yang kaya rempah dan penuh kehangatan, jadi favorit hampir di seluruh Nusantara. Namun di balik kelezatan dan kehangatannya itu, ternyata soto punya cerita menarik yang berawal dari luar negeri. Hidangan berkuah ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan sup atau stew dari Tiongkok yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa yang datang ke Indonesia di masa lalu. Para pedagang ini membawa resep-resep memasak yang kemudian beradaptasi dengan bahan dan cita rasa lokal Indonesia. Seiring waktu, rempah-rempah asli Nusantara seperti kunyit, jahe, serai, dan lain-lain mulai menjadi bagian penting dalam pembuatan soto, membuatnya berbeda dari versi aslinya dan menjadi unik. Soto pun menjadi simbol perpaduan budaya kuliner yang harmonis antara pengaruh luar dan kekayaan lokal, sebuah contoh nyata bagaimana panganan bisa bercerita tentang sejarah dan perjalanan manusia. Jadi, setiap piring soto yang kalian nikmati bukan hanya soal rasa yang menggoda, tapi juga kisah panjang yang menyimpan tradisi, adaptasi, dan kebudayaan yang bersatu. Hebatnya, meskipun terinspirasi dari sup Tiongkok, soto Indonesia telah berkembang menjadi hidangan yang benar-benar khas dan mencerminkan jati diri kuliner Nusantara yang kaya dan beragam. Kedua, kita beralih ke bakso, salah satu makanan favorit yang sudah sangat melekat di hati masyarakat Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan bola daging kenyal yang disajikan dengan kuah hangat dan berbagai pelengkap seperti mie, tahu, atau pangsit? Bakso bukan hanya soal rasa yang lezat, tapi juga soal kehangatan yang dirasakan saat menikmatinya bersama keluarga atau teman. Namun tahukah kalian bahwa bakso ternyata punya akar sejarah yang tidak jauh dari negeri Tiongkok? Makanan ini sebenarnya terinspirasi dari dumpling, hidangan khas Tiongkok yang juga berupa bola-bola daging dengan tekstur dan bentuk yang mirip. Dumpling sendiri sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan merupakan bagian penting dari tradisi kuliner Tiongkok. Seiring dengan perjalanan para pedagang dan migran Tionghoa ke Indonesia, teknik pembuatan bola, daging ini pun dibawa serta. Tetapi menariknya, bakso di Indonesia berkembang dengan ciri khas tersendiri. Dari segi rasa, bumbu, hingga bahan baku yang digunakan, semuanya disesuaikan dengan lidah dan kebiasaan kita. Perpaduan ini membuat bakso menjadi hidangan yang sangat dicintai, tidak hanya sebagai makanan biasa, tapi juga sebagai bagian dari budaya kuliner Indonesia yang kaya dan beragam. Jadi, ketika kalian menggigit tiap bola bakso yang kenyal dan diiringi kuah gurih, ingatlah bahwa makanan itu menyimpan perjalanan panjang dari negeri Tiongkok hingga meja makan kita. Bakso adalah contoh nyata bagaimana budaya kuliner bisa menyatu dan bertransformasi, menjadikan Indonesia sebagai surga bagi inovasi rasa yang penuh cerita. Selanjutnya, kita sampai pada mie goreng, salah satu hidangan yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang di Indonesia. Bayangkan, aroma harum dari tumisan bumbu yang menyatu dengan mie yang kenyal dan taburan bahan pelengkap seperti telur, sayur, dan daging benar-benar menggoda selera, terutama saat disantap di kala lapar melanda. Namun siapa sangka bahwa asal-usul mie goreng yang kita nikmati sehari-hari ini ternyata berakar dari negeri Tiongkok. Mie sendiri merupakan makanan yang sangat lama dikenal di Tiongkok, bahkan sudah ada selama berabad-abad sebagai salah satu makanan pokok yang digemari. Para pedagang dan imigran Tionghoa membawa tradisi kuliner mie ini ke Nusantara sejak lama, dan dari sana mie mulai bertransformasi mengikuti selera dan ketersediaan bahan di Indonesia. Para koki lokal pun mengadaptasi mie tersebut dengan bumbu-bumbu khas Nusantara, seperti kecap manis, bawang putih, cabai,
serta rempah-rempah lain yang memberikan cita rasa unik dan berbeda dari versi orisinalnya. Mie goreng Indonesia pun lahir sebagai hasil perpaduan budaya dan kreativitas kuliner yang patut kita banggakan. Ini bukan hanya soal sebuah hidangan, tapi sebuah cerita tentang bagaimana tradisi luar negeri bisa ditemukan dan diperkaya dengan sentuhan lokal, menghasilkan sesuatu yang baru dan istimewa. Saat kita menyantap mie goreng dengan penuh kenikmatan, kita sebenarnya sedang merasakan perjalanan sejarah panjang dan keajaiban adaptasi kuliner yang menyatu erat dengan identitas Indonesia. Keempat dalam daftar kita adalah roti Maryam, sebuah kudapan yang punya tekstur renyah di luar dan lembut di dalam, sangat digemari sebagai sarapan atau camilan di berbagai pelosok Indonesia. Namun, di balik kelezatannya, roti Maryam bukanlah asli dari Indonesia. Roti ini sebenarnya berasal dari kawasan Timur Tengah dan India, dengan sejarah yang panjang dan perjalanan budaya yang menarik. Awalnya roti Maryam dikenal dengan nama roti canai di India, khususnya di wilayah selatan seperti Chennai. Dari sana, roti pipih ini menyebar ke berbagai negara melalui jalur perdagangan dan migrasi, masuk ke Asia Tenggara termasuk Indonesia pada abad ke-17. Di Indonesia, keberadaan roti Maryam semakin dikenal dan populer lewat pengaruh pedagang etnis Arab yang berdomisili di Nusantara. Uniknya, nama Maryam sendiri konon muncul dari penjual sukses roti ini bernama Ibu Maryam, sehingga masyarakat mengenalnya dengan sebutan tersebut. Roti Maryam terdiri dari lapisan tipis yang berlapis-lapis dan agak berserat, dibentuk dengan cara dilipat dan digulung yang memerlukan ketelatenan dalam pembuatannya. Dari proses yang rumit itu lahir tekstur yang unik, renyah di bagian luar dan lembut di dalam, sehingga setiap gigitan memberikan sensasi rasa yang memukau. Di Indonesia, roti ini sering disantap bersama kari, rendang, atau bahkan dengan tambahan manis seperti susu kental manis dan coklat, menyesuaikan dengan selera lokal. Perjalanan roti Maryam ini tidak hanya soal makanan, tapi juga tentang bagaimana budaya kuliner berbaur dan bertransformasi di tanah air, menghadirkan rasa yang kaya dan penuh cerita. Jadi, setiap kali kalian menikmati seporsi roti Maryam, jangan hanya menikmati rasanya yang lezat, tapi juga renungkan kisah panjang dan akulturasi budaya yang membuat roti ini menjadi salah satu camilan favorit di Indonesia. Kelima dalam daftar kita adalah martabak manis, hidangan yang sudah sangat melekat di hati dan lidah masyarakat Indonesia. Siapa yang tidak tergoda oleh tekstur martabak yang tebal, lembut, dan manis, dengan berbagai topping seperti coklat, kacang, keju, atau susu kental manis yang membuatnya jadi camilan favorit saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, di balik kelezatan martabak manis yang sudah begitu familiar ini, ternyata ada sejarah dan asal-usul yang menarik. Martabak manis sebenarnya berasal dari Timur Tengah dan dibawa ke Nusantara oleh para pedagang Arab yang datang sejak berabad-abad lalu. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa tradisi kuliner dari negeri mereka. Awalnya, martabak ini memiliki bentuk dan rasa yang berbeda. Namun seiring waktu, martabak tersebut beradaptasi dengan cita rasa lokal Indonesia yang kaya akan rempah dan keanekaragaman bahan makanan. Proses adaptasi ini menghasilkan varian martabak manis yang unik dan berbeda dari versi aslinya. Di Indonesia, martabak manis dibuat dengan adonan yang lebih tebal dan empuk, serta berbagai kreasi topping yang disesuaikan dengan selera masyarakat. Bahkan martabak manis menjadi bagian dari tradisi kuliner Indonesia yang selalu dinantikan, apalagi ketika datang musim hujan atau saat berkumpul di malam hari. Kisah martabak manis ini mengajarkan kita betapa kuatnya pengaruh pertemuan budaya lewat jalur perdagangan dan migrasi dalam membentuk kuliner Nusantara. Martabak manis bukan hanya sebuah makanan, tetapi juga warisan budaya yang terus hidup dan berkembang di Indonesia. Jadi saat kamu menikmati secuil martabak manis yang manis dan gurih, ingatlah bahwa di balik rasa lezatnya tersimpan cerita panjang tentang perjalanan budaya dari Timur Tengah hingga ke meja makan kita. Keenam dalam daftar kita adalah kopi tubruk, minuman yang sangat akrab dan dicintai di kalangan masyarakat Indonesia. Kopi tubruk bukan cuma sekadar kopi biasa, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya dan tradisi sehari-hari, terutama di pagi hari atau saat berkumpul santai dengan keluarga dan teman. Aroma harum yang mengepul dan rasa kopi yang kuat membuat kopi tubruk memiliki pesona tersendiri yang sulit dilupakan. Namun, tahukah kalian bahwa cara penyajian kopi tubruk sebenarnya memiliki akar dari tradisi minum kopi di Timur Tengah dan Yaman? Di kawasan tersebut, cara menyeduh kopi dengan langsung mencampurkan bubuk kopi ke dalam air panas sudah menjadi kebiasaan sejak berabad-abad lalu. Praktik ini kemudian dibawa oleh para pedagang dan migran ke Nusantara dan diadaptasi dengan cita rasa serta kebiasaan lokal sehingga lahirlah kopi tubruk yang kita kenal sekarang. Keunikannya terletak pada proses penyeduhan yang sederhana namun kaya rasa.
Bubuk kopi yang diseduh langsung tanpa disaring menciptakan pengalaman minum kopi yang berbeda. Rasa pahit dan aroma yang kuat menyatu dalam setiap tegukan. Kopi tubruk pun menjadi simbol kesederhanaan namun nikmat, cocok dinikmati kapan saja, dari warung pinggir jalan hingga di meja makan rumah tradisional. Lebih dari sekadar minuman, kopi tubruk juga menjadi penghubung antar generasi dan budaya, mengingatkan kita pada sejarah panjang dan perjalanan kopi yang menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi saat kamu menyeruput kopi tubruk, kamu tidak hanya menikmati rasa kopi yang khas, tetapi juga menyelami kisah budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Terakhir, kita sampai pada sate, hidangan yang sangat identik dan legendaris di Indonesia. Bayangkan aroma harum dari tusukan daging yang dipanggang dengan bumbu khas, saus kacang yang lezat, dan cita rasa gurih yang menggoda setiap lidah. Sate adalah salah satu makanan yang hampir semua orang Indonesia kenal dan cintai, hadir dalam berbagai varian di hampir semua daerah di Nusantara. Namun, di balik kelezatan dan keakrabannya itu, ternyata konsep sate sebenarnya datang dari Timur Tengah atau Asia Selatan. Sejarah mencatat bahwa teknik memanggang daging berbumbu dengan cara ditusuk menggunakan tusukan kayu atau bambu ini telah lama ada di wilayah tersebut. Para pedagang dan pendatang dari Timur Tengah dan Asia Selatan membawa tradisi kuliner ini ke kepulauan Indonesia melalui jalur perdagangan yang ramai. Namun di tanah air, sate tidak hanya sekadar diadopsi, melainkan berevolusi menjadi hidangan yang sangat unik dan kaya akan kekhasan lokal. Para koki lokal memadukan rempah-rempah khas Indonesia yang melimpah, seperti kunyit, ketumbar, bawang putih, dan serai, menjadikan sate lebih beraroma dan menggugah selera dibanding versi aslinya. Bahkan setiap daerah memiliki versi sate yang berbeda. Ada sate Madura dengan kecap manis dan bumbu kacang yang kental, sate Padang dengan kuah kuning yang pedas dan rempah, serta sate lilit dari Bali yang berbentuk berbeda dan memakai ikan sebagai bahan utama. Sate bukan sekadar makanan, tetapi juga simbol perpaduan budaya dan adaptasi kuliner yang indah. Melalui sate, kita bisa merasakan betapa kuatnya pengaruh sejarah dan pertemuan budaya dalam membentuk cita rasa khas Indonesia yang kaya dan beragam. Jadi, ketika kalian menikmati satu tusuk sate yang lezat, ingatlah bahwa di balik cita rasa itu tersimpan cerita perjalanan panjang penuh aroma, rasa, dan kebudayaan yang melekat erat dengan identitas bangsa. Dragons, jangan lupa tinggalkan komen dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ultras in Tips.